Yang batalkan puasa ada 9, ringan saja, singkat, cepat karena waktu sudah malam. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Yang pertama memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Memasukkan ke salah satu lubang 5 ini batal puasa. Yang dimaksud memasukkan sesuatu ke lubang 5 itu adalah mulut, memasukkan itu maksudnya nelen. Jadi yang membatalkan puasa adalah nelen. Maka dari itu kalau ada ibu-ibu di siang hari melihat es krim anaknya tidak habis, langsung dimasukkan ke mulut, batal puasanya enggak? Tidak batal puasanya, asalkan jangan ditelan. Biarpun nggak lupa bu, nggak batal puasanya masukkan es krim. Kok lupa? Nggak pakai lupa ini. Saya sengaja masukkan es krim ke mulut, batal nggak? Tidak batal, asalkan jangan ditelan. Masih batal lagi ini. Masukkan permen ke dalam mulut, batal nggak? Masih ada ngomong batal ini. Tidak batal, asalkan jangan ditelan. Susah ini. Hah? Jangan ditelan pokoknya, biarpun nggak lupa ini, apalagi lu nggak lupa sengaja ini es krim anak saya, wah enak bener, dimasukkan ke mulut, batal nggak? Tidak, masih batal lagi. Masa belajar 4 kali masih salah ini, masuk SLB nanti. Tidak batal asalkan jangan. Las ya. Nah ini kita kok ini masih bingung ibu. Nah. Kalau ngaji yang benar, makanya ngaji itu benar, bukan ngaji hanya nguping tok hilang nih. Haji itu faham. Jadi yang menjadikan batal itu ditelan. Banyak pertanyaan, bagaimana Buya? Ini pernah kita dokter, ada dokter gigi bertanya, Buya gimana hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Ini sudah ngaji tadi baru saya nerangkan, lihat. Mencabut gigi di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa asalkan giginya jangan. Enak aja. Nanti ada di pojok bertanya, Buya gimana hukumnya sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Nah ini nggak paham lagi. Batal nggak? Asalkan sikatnya jangan. Susah nih belajar tuh nggak boleh susah. Pakai odol Buya, sama pakai odol, asalkan odolnya kurang jelas atau enggak? Kenapa kita yakin begini? Ada pertanyaan ibu-ibu suatu ketika pakai kerudung. Lupa gigit jarum pentol. Lalu Buya gimana hukum yang gigit jarum pentol? Ajib, memang orang jarang ngaji jadi semuanya jadi bingung. Ibu jarumnya ditelan enggak? Enggak Buya, ya enggak ya sudah. Oh enggak ditelan kok susah. Kalau masalah makruh mah iya. Masih belum enggak, kadang-kadang ada yang ragu-ragu ini. Kok gitu Buya itu ya? Ini ada nih, kok ada. Sekarang kita kumur dalam wudhu batal enggak? Tidak, bahkan sun, tapi tetap syaratnya jangan di. Nah, lihat kumur lah, baru gamblang nih. Oh iya, kumur enggak batal. Kalau ekstrim tadi kok Buya kok ekstrim bener ngurusnya ekstrim. Kok kejem bener Buya tuh ngatakan enggak batal. Karena kalau sudah ketemu, oh ya berkumur tetap sun, baru sadar iya. Ibu kumur batal enggak wudhunya, puasanya? Maka ibu tetap kalau puasa tetap kumur adalah sunnah. Berkumur dalam puasa tetap sunnah. Baik sebelum tergelincir matahari atau setelah tergelincir. Pokoknya kumur asalkan jangan ditelan. Nah kemudian kalau sudah dibuang, maka biarpun ada dingin-dinginnya di dalam mulut itu tidak membatalkan, itu dimaafkan. Sebab namanya air pasti meninggalkan bekas dingin. Jadi nggak usah kena was-was sambil ngeludah, nggak enak sama tetangganya nanti. Kalau sudah dibuang, pokoknya kalau kita berkumur, kemudian sudah kita buang 100%, itu tidak membahayakan, nggak apa-apa. Kalau ada dingin-dingin dimaafkan. Tapi kalau bapak ibu curang, buang kumurnya itu ada yang ditahan sedikit, batal. Jelas dulu? Apalagi pertanyaannya nanti? Ada lagi tanya, ibu ya gimana hukumnya nyicipin masakan? Biarpun 1 baskom tidak batal.
Asalkan jangan ditelan. Sebab ada yang salah paham, atau ustadz dari mana? Buya katanya kalau nyicipin sedikit nggak batal ya. Ditelan nggak? Ditelan. Ditelan batal biarpun sedikit. Jadi nyicipin biarpun sedikit, ditelan tetap tapi nyicipin banyak satu baskom tetap tidak batal asalkan jangan sudah. Pokoknya belajar fikih itu nggak boleh setengah paham. Nanti kalau ada tanya aneh-aneh di rotan. Nah, sudah jelas ya. Baik, kemudian yang kedua. Nah, setelah paham begini Bu, nggak boleh tidur. Pulang ke rumah, anak-anakku memasukkan satu ke mulut tidak batal puasa asalkan tidak ditelan. Anaknya senang. Tiba-tiba anak-anak tanya, Mama, Umi, Abah, kalau nelen ludah gimana? Nah, bingung kan? Karena kalau ngaji sempurna, jangan putus-putus. Makanya kalau lagi ngaji begini nggak usah toleh-toleh. Makanya Bu, saya tuh kalau ngajar fikih nggak pakai buku, nggak boleh megang buku. Nanti saya nerangkan dia ngelihat buku. Saya ada bukunya itu, tapi nggak boleh dilihat. Sekarang nggak usah ngelihat buku saya itu, disimpan bukunya. Matanya ke sini. Kalau ada ibu noleh sebentar ngomong sama temannya itu ketinggalan, nanti aneh. Ngadepnya ke sini semuanya. Nggak usah toleh-toleh. Kalau toleh-toleh nanti ketinggalan, tanya lagi. Nanyanya nanti kalau sudah tutup majelis baru tanya. Nelen ludah gimana hukumnya? Bingung kan? Karena tadi noleh-noleh. Ditanya anaknya, nelen ludah gimana hukumnya, Ma? Nelen ludah. Nelen, tadi katanya nelen batal. Terus gimana ini nelen? Nah, kan? Tanya ustadz sebelah ustadz, nelen ludah gimana hukumnya? Katanya ustadz, kayaknya enggak batal. Ustadz yang ngantuk juga ini. Aco ini. Nelen ludah tidak membatalkan puasa asalkan memenuhi 3 syarat. Tiga ini. Yang pertama adalah asalkan itu ludahnya sendiri. Udah usah heran. Kenapa? Enggak usah heran. Ini para ulama membahas loh ya. Ini jangan dianggap heran dan bukan urusan jijik. Kalau jijik, kalau mengambil ludah di pinggir jalan mah jijik. Akan tapi ini adalah kehidupan orang indah, orang mesra, orang baik. Akan kebayang, mungkin suami istri ciuman, tertukar ludahnya. Udah kan kebayang? Oh mau bayangin ludah kebuang di pinggir jalan diambil, jorok bener nih orang. Sampai pada ketawa semuanya ini. Ketahuilah ada ulama membahas tuh ada kalau ludahnya orang batal. Kalau ludah sendiri tidak. Jadi yang pertama adalah asalkan ludah sendiri tidak batal. Jelas belum? Kalau tidak jelas, nggak tahu diapain. Ulangi lagi Bu. Baik, yang kedua adalah syaratnya ludahnya masih murni. Belum campur sama es krim, permen, sambel. Nah, jelas tak belum? Kalau campur sama es krim? Jelas tak belum? Belajar fikih nggak boleh setengah paham. Makanya kalau ada setengah paham, ustadz yang dirotan dulu nanti. Saya tidak mau kalau belajar setengah paham. Biarpun ngambil satu madhab, satu pendapat. Yang penting pasti. Yang ketiga adalah ludah yang masih ada di dalam mulut. Kalau ada ibu-ibu mulai pagi sampai siang ngumpulin ludah di gelas, dapat setengah gelas taruh di kulkas, habis itu diminum, batal enggak? Karena ludah, biarpun ludah sendiri murni, tapi sudah keluar dari jelas atau belum? Baik, sudah, kurang apa lagi? Jadi nelen ludah tidak batal asalkan memenuhi 3 syarat. Baik. Kemudian hukum sikat gigi dengan odol tidak asalkan tidak tapi makruh. Makruh itu tidak batalkan Bu. Masukkan es krim makruh. Tapi ada kumur wudu Nah, beda antara makruh dengan sunnah kalau kecelakaan. Kalau kecelakaan beda akibatnya. Kalau ibu lagi berkumur untuk wudhu, tiba-tiba ada petir ketelan, rezeki nggak batal. Kaget, ketelan, cetar. Sehingga nanti kalau mau kumur lagi, kapan ada petir lagi? Karena sunnah kemudian ketelan nggak sengaja, nggak batal. Tapi yang main-main es krim tadi,
Kata Buya nggak batal niat. Ada petir kaget, ketelen, batal. Beda ya akibatnya. Selesai sudah. Kita tinggalkan urusan itu. Harus yakin begini di fikih ini. Sehingga tidak ada ragu. Sebab ada suatu ketika ada ibu jam 9 pagi sudah kehausan. Kenapa? Ngeludah terus. Karena dipikir nelen ludah batalin puasa. Ini kenyataan. Waktu itu ada orang yang tanya, saya capek puasa, kenapa? Ngeludah terus. Rupanya salah paham. Dipikir nelen ludah batal. Kan kacau. Atau ustadznya jawabnya kayaknya nggak batal tadi tuh. Kalau kayaknya nggak batal berarti kayaknya batal juga kan pusingnya. Baik, kedua adalah masukkan suatu ke lubang hidung. Memasukkan suatu ke lubang hidung membatalkan puasa. Nah ini kalau ngaji kalau nggak sempurna pusing nanti. Bisa sampai di rumah ngamuk-ngamuk sama suami. Pengajian tidak enak. Loh kenapa mak? Hobi saya tak tersalurkan. Mama hobinya apa? Nah, rupanya salah paham. Ini bu sering ada pertanyaan saya itu. Di televisi, di ini sering pertanyaan. Itu hukum ngupil bagaimana? Ya Allah, kalau orang nggak ngaji memang susah. Tapi kalau sudah ngaji begini nggak boleh pusing. Yang dimaksud membatalkan puasa adalah memasukkan suatu ke lubang hidung bagian atas yang jika itu air yang kita masukkan akan terasanya gerak panas tuh. Pernah ya? Panas atas, bagian atas. Jadi kalau bagian bawah tidak. Berarti kabar gembira bagi yang biasa ngupil, ternyata ngupil tidak membatalkan puasa. Jelas? Ini pertanyaan fikih jelas. Tidak membatalkan puasa asalkan ngupilnya wajar dan normal. Kalau ngupil sampai atas begini, Pak, batal. Selesai. Kuping. Memasukkan satu ke lubang telinga, hukumnya membatalkan puasa jika lubang bagian dalam. Mana yang disebut bagian dalam? Yang dimaksud bagian dalam telinga adalah yang tidak bisa dijangkau oleh jemari. Kalau masih dijangkau jemari ini masih luar. Jadi kalau kita tekan sekuat apapun ini dianggap luar. Tapi kalau pakai korok kuping, ini menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Madhab Syafi'i yang kedua diikuti Imam Ghazali tidak. Kalau dalam mendesak ada ini apa sakit, dimasukkan insya Allah lah. Ikut pendapat yang tidak batal. Cuman dalam keadaan normal jangan memasukkan sesuatu ke lubang telinga. Mohon maaf ya. Kemudian selanjutnya yang pertama yang bagian yang tidak boleh dimasuki, yang keempat adalah lubang depan. Lubang depan buang air. Kalau ada seorang laki-laki meneteskan sesuatu ke lubang kemaluannya, batal puasanya. Seorang wanita memasukkan kapsul obat, batal. Termasuk seorang wanita, mohon maaf ini majelis mulia bukan majelis. Kalau tertawa tidak jorok nggak ada masalah, tadi ada tertawa semuanya. Tapi kalau sudah tertawa jorok ditahan, tidak boleh karena majelis Nabi harus tetap mulia. Tertawa jorok, kotor. Mohon maaf jika ada seseorang wanita memasukkan jemarinya ke dalam tempat tersebut batal. Makanya kalau lagi beristinja, habis buang air kecil cukuplah para wanita itu membersihkan tempat tersebut dengan perut jemari. Kalau membersihkan dengan perut jemari biarpun ditekan sekuat mungkin tetap bagian luar, tidak batal. Tapi kalau dibelokkan begini batallah puasanya. Termasuk mohon maaf, ada seorang suami yang jago dalam seni bercinta, colak-colek, ada kan? Suami, makanya jadi suami itu yang pintar seni bercinta. Kalau lagi di rumah gak ada orang, colak-colek sama suami, istrinya itu halal, itu ibadah ya. Jangan serem-serem, astagfirullah. Kalau sudah sama istri di rumah tuh yang enak, yang asik gitu loh ya, colak-colek, cubit-cubitan, ya apa-apa. Termasuk mungkin ada seorang istri suami karena selalu indah mesra, mohon maaf, mungkin memegang wilayah tersebut. Tapi kalau seorang suami memasukkan jemarinya ke tempatnya istri, maka istri batal puasanya kalau di saat dimasuki sukarela. Maka dia mengizinkan, makanya ini termasuk harus hati-hati ini. Jelas ya? Baik. Kemudian buang air belakang juga sama. Memasukkan apa? Jemari. Kalau membersihkan bekas buang air besar cukup dengan perut jemari, ini sudah bersih, nggak usah ragu. Selesai. Baik, ini bagian yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang 5. Mulut, hidung, telinga, buang air kecil, buang air besar. Faham? Hafal ya? Yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Mau dikorok-korok, nyium bau busuk, muntah batal. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, hamil muda,
mabuk kendaraan, tiba-tiba muntah, tidak batal puasanya. Tapi ingat, kalau ada orang muntah tidak disengaja, tidak batal puasanya asalkan tidak menelan ludahnya setelah muntah. Kumur dulu baru boleh nelan ludah. Kalau belum kumur kok nelan ludah, batal. Kenapa? Bab yang pertama, sebab yang keluar dari mulut itu najis. Dan selagi belum disucikan dengan air, berarti najis ada di mulut bercampur dengan ludah. Berarti ludahnya tidak murni. Kalau ludah tidak murni ditelan bagaimana tadi? Batal. Jelas ya? Nah, baik. Kemudian yang ketiga adalah, mohon maaf majelis mulia, ini bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama termasuk lubang belakang, lubang depan, lubang belakang hina busuk. Lubang depan saja yang tempatnya itu membatalkan puasa. Akan tapi kadar memasukkan itu seperti apa? Mohon maaf ini majelis mulia, tidak usah dibawa kepada guyonan. Kalau seorang suami memasukkan, mohon maaf, kepala kemaluannya ke lubang istrinya, itu sudah batal. Cukup bagian kepalanya saja, belum semuanya masuk. Itu sudah batal. Bukan harus masuk semuanya, bagian kepala saja. Dan bagi seorang istri, mulai kemasukan saja, biarpun tidak sampai kepalanya semuanya sudah batal. Intinya seperti itu. Baik, selesai. Nggak usah dibahas panjang lebar. Bersenggama, biarpun tanpa keluar air mani. Yang keempat adalah, mohon maaf, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja membatalkan puasa, biarpun tanpa senggama. Ada keluar mani, mengeluarkan air mani, apakah dengan tangan, dengan ini membatalkan puasa, atau dengan melihat adegan yang menjadikan dia keluar mani syahwat. Jadi kalau mengeluarkan mani dengan sengaja batal puasanya, biarpun tanpa bersenggama. Jelas ya? Baik, yang kelima, 6, 7 adalah haid, nifas, melahirkan. Haid, ibu puasa sehari, asar keluar darah haid, batal. Nifas, ada ibu rajin puasa, Masya Allah, sudah hamil tua masih puasa, asar melahirkan, batal. Jelas? Kemudian yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal itu membatalkan puasa. Tapi ingat, hilang akal yang mana? Hilang akal itu ada 3. Yang pertama tidur, yang kedua pingsan, yang ketiga gila. Kalau tidur biarpun sehari penuh tidak batal puasa. Misalnya ada orang habis sahur ketiduran, bangun-bangun isya, maka puasanya tidak batal, tetap sah puasanya. Karena apa? Tidur biarpun disebut hilang akal tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah pingsan. Nah, kalau ada orang pingsan, asalkan dia itu sempat sadar di siang hari, biarpun sebentar, puasanya sah. Contoh, habis sahur pingsan, bangun-bangun jam 12 siang, ngelihat matahari kaget pingsan lagi, sampai isya, puasanya sah tidak? Sah, karena sempat sadar biarpun sebentar. Enak ya? Paham ya? Ini harus paham, Bu. Aduh Pak, paham Bapak? Nggak ada salah nggak paham. Paham. Kemudian ya, pingsan. Asalkan sempat sadar sebentar, maka sah puasanya. Yang ketiga adalah gila. Gila. Gila itu bukan gila duit. Gila itu hilang, gila lah. Sudah orang tahu gila, dan orang mengatakan gila nggak harus punya pengalaman. Pengalaman gila ceritanya. Ya. Ada yang gila pernah? Ada. Gila. Jadi orang gila itu batal puasa. Biarpun gilanya sebentar. Lagi ngobrol begini gila, batal puasanya. Selesai? Baik. Kemudian yang ke-9 adalah murtad. Keluar dari iman. Mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi. Nabi Muhammad tidak bisa masuk surga. Nabi Muhammad ahli neraka. Mengatakan begitu, murtad langsung. Hah? Allah nggak ada. Sholat tidak wajib. Wah ini. Puasa Ramadan nggak wajib. Nah, ini adalah murtad. Batal puasa.
Kita ulang dari atas. Batalkan puasa, memasukkan satu ke salah satu lubang 5. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Ini dua ini mirip. Muntahkan di mulut juga. Bersenggama dengan tidak mengeluarkan mani. Yang keempat adalah keluar mani tanpa senggama. Mirip-mirip. Mudah dihafal. 5, 6, 7 haid, nifas, melahirkan. 8 hilang akal. 9 adalah murtad. Selesai. Harus hafal. Nanti tinggal melihat bukunya, beli nanti. Baik, selesai. Selebihnya nanti enteng. Kalau sudah hafal ini kayak rumus.